Selamat sore Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Hari ini saya akan presentasi tentang apa itu SPSS dan langkahnya dengan melakukan uji-uji yang diperlukan dalam penelitian. Walaupun kita menggunakan HP sebagai media, saya pastikan materi ini tetap tersampaikan dengan baik dan jelas. Mari kita mulai dengan poin-poin penting yang sudah saya siapkan. Semoga bisa memberikan manfaat dan wawasan baru untuk kita semua. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian SPSS. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang uji deskriptif awal. Uji deskriptif awal dalam penelitian adalah tahap mendeskripsikan temuan-temuan penelitian yang berdasarkan data yang sudah dianalisis. Langkah-langkahnya seperti yang pertama yaitu kita membuka aplikasi SPSS. Selanjutnya kita ke bagian data view. Di bagian pojok atas kita masukkan data nilai setiap variabel satu-satu. Selanjutnya yaitu kita pilih analyze, terus deskriptif statistik, selanjutnya deskriptif, selanjutnya variabel, dan checklist pada mean, std deviation, min, dan max. Uji. Selanjutnya uji validitas dan reliabilitas. Validitas mengukur seberapa akurat alat ukur dalam mengukur variabel yang akan diukur. Validitas juga digunakan untuk memeriksa hasil pengukuran, apakah sesuai dengan teori yang ada dan ukuran lain dari konsep serupa. Langkah-langkah yang pertama seperti yaitu buka skor total masing-masing variabel atau tabel perhitungan skor. Selanjutnya klik analyze, selanjutnya correlate, dan selanjutnya bivariate, dan checklist pada version, to-tiled, flag, dan OK. Dan ini hasilnya. Dan dalam penentuan layak atau tidaknya suatu sistem yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05. Artinya suatu sistem dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Selanjutnya uji reliabilitas. Reliabilitas mengukur seberapa konsisten hasil pengukuran. Reliabilitas digunakan untuk memeriksa konsistensi hasil pengukuran sepanjang waktu penelitian di berbagai tempat dan di seluruh bagian dari uji itu sendiri. Langkah-langkahnya seperti yang pertama, kita klik analyze, selanjutnya scale, selanjutnya reliability analysis, dan masukkan seluruh item variabel X ke items. Pastikan pada model terpilih alpha dan kita klik OK. Dan ini hasilnya. Jika nilai alpha 0,7 artinya reliabilitas mencukupi atau sufficient reliability. Sementara jika alpha 0,80 ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Jika alpha lebih besar 0,90 maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0,70 sampai 0,90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0,50 sampai 0,70 maka reliabilitas moderat. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas data merupakan salah satu uji statistis yang dipergunakan untuk mengetahui
apakah suatu aset data yang dimiliki berasal dari populasi distribusi normal atau bukan. Langkah-langkah uji normalitas, yaitu yang pertama kita klik Analyze, selanjutnya Regression, selanjutnya Linear, dan selanjutnya masukkan variabel dependent dan independent. Selanjutnya kita klik Save, dan centang Unstandardized Residual, dan kita klik Continue dan OK. Muncul res 1, selanjutnya analisis, dan selanjutnya non-parametric test, dan selanjutnya legality dialogs, dan satu simple KS, dan masukkan unstandardized, centang normal, dan OK. Dan ini hasilnya. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka data terdistribusi normal. Selanjutnya uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dalam model real. Langkah-langkah uji multikolinearitas, yang pertama kita klik Analyze, selanjutnya Regression, selanjutnya Linear atau masukkan variabel, selanjutnya Statistik, dan centang Collinearity, Continue, dan OK. Dan ini hasilnya. Syarat suatu penelitian lolos uji multikolinearitas apabila nilai toleransi lebih besar 0,10 dan VIV lebih kecil 10. Dan selanjutnya uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah ada ketidaksamaan varian residual pada model regresi. Langkah-langkah uji heterokedastisitas, yaitu yang pertama kita klik Analyze, setelah itu Regression, selanjutnya Linear, dan centang Unstandardized, dan muncul nilai res 1 transform. Setelah itu kita compute variabel, dan kita ketik ABS Res, dan klik OK. Selanjutnya kita klik lagi Analyze, selanjutnya Regression, dan setelah itu Linear, dan ganti variabel dependent dengan ABS Res, dan selanjutnya Unstandardized dibiarkan atau tidak perlu dicentang, dan kita klik OK. Dan ini hasilnya. Syarat suatu penelitian lolos uji heterokedastisitas adalah lebih kecil 0,05, sehingga dari hasil penelitian, angka yang dihasilkan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan penelitian ini tidak lolos uji heterokedastisitas. Apabila uji hetero tidak lulus seperti case ini, maka diperlukan uji scatterplot sebagai alternatif lain uji hetero. Selanjutnya uji hetero dengan scatterplot. Scatterplot digunakan untuk mengamati hubungan antar variabel. Langkah-langkah uji scatterplot, yang pertama kita klik Analyze, selanjutnya Regression, selanjutnya Linear, dan masukkan variabel, method, dan Enter. Dan selanjutnya pilih Plots dan masukkan Sprite pada kotak X dan Site pada kotak Y. Dan ini hasilnya. Syarat uji scatterplot, yang pertama titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0. Yang kedua, tidak mengumpul hanya di bawah atau di atas saja. Yang ketiga, tidak membentuk pola. Berdasarkan syarat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji hetero dengan scatterplot. Selanjutnya, uji asumsi klasik R2, F, dan T. Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan sebelum analisis regresi linear berganda untuk memastikan model regresi yang dihasilkan memenuhi kriteria Blow. Langkah-langkah melakukan uji asumsi klasik, yaitu yang pertama kita klik Analyze, setelah itu Regression, setelah itu Linear. Dan ini hasilnya. Berdasarkan hasil uji R2, dapat disimpulkan bahwa pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 84,3%.
Dan ini hasilnya. Berdasarkan hasil UJF, dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 195,858 dengan tingkat signifikansi 0,000. Tingkat signifikansi tersebut tentunya tidak lebih dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak diterima dengan tingkat signifikansi lebih kecil 0,005, sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan. Dan ini hasilnya. Berdasarkan hasil uji T, dapat disimpulkan dari 4 hipotesis yang diajukan, 2 dari hipotesis tersebut diterima, di mana hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikan yang harus lebih kecil 0,05 dan arah T yang sesuai dengan pengajuan hipotesis awal.